yang kami hormati, kepada Bapak Dewan Wali Amanat, para anggota dan pimpinan Wali Amanat, kepada Senat Akademika, kepada Majelis Guru Besar, kepada para dekan dan direktur Sekolah Pascasarjana, Pak Irwan, pada Bapak-Bapak Guru Besar, kepada seluruh hadirin yang hadir, mahasiswa maupun calon Pascasarjana, dan khususnya kepada Pak Joko Santoso yang hadir di tempat ini, yang membawa kami kemari, yang kenalkan kepada Pak Irwan, dan sini juga ada Insinyur Budi Karya, lulusan Gajah Mada, Direktur Utama Jaya Ancol, dan kepada kawan-kawan dari Universitas Ciputra yang hadir, kami ucapkan selamat pagi, dan saya gembira ketemu dengan para hadirin yang saya muliakan ini. Saya berdiri sini teringat pada 20 tahun yang lalu. Waktu itu saya diundang ITB kepada Senat dan guru-guru besar sana untuk berbicara bagaimana supaya universitas tersebut bisa mandiri dalam bidang keuangan. Saya memberi nasihat yang prinsipnya yang kuat membantu yang lemah. Dan ternyata tanggapan bermacam-macam. Sesudah itu saya ketemu dengan Profesor Katili, seorang dosen di ITB, yang mengatakan kepada saya dengar kamu berbicara tentang keuangan di ITB. Para profesor sebagian tidak setuju karena kamu mau komersilkan ITB. Saya tidak dapat berargumentasi. Saya yang sampaikan apa yang saya anggap benar, yang saya yakini, bahwa kita harus menjadikan ITB mandiri dengan prinsip yang kuat membantu yang lemah. Nah, saya bersyukur apa yang saya bicarakan 20 tahun yang lalu sekarang sedang terjadi seluruh universitas negeri di Indonesia. Mungkin ada yang tidak setuju, tapi itu sedang berlangsung. Bagaimana keuangan itu mandiri yang kuat membantu yang lemah. Karena saya sudah terapkan. Saya membangun dan membina 3 universitas atau perguruan tinggi, Universitas Tarumanegara, Prasetya Mulia, dan Universitas Ciputra. Semua keuangan mandiri. Pada waktu saya masuk Universitas Tarumanegara, dalam keadaan pincang sekali. Satu universitas yang hanya menjadi universitas pengemis, saya sebut pada waktu itu. Bila saya masuk, kalian undang saya, tapi saya akan merubah segala filosofi, visi dan misi. Tapi saya janji, saya akan jadikan Universitas Tarumanegara universitas yang donor, dari pengemis menjadi donor. Dan mereka setuju, saya menjadi wakil ketua, kemudian ketua, sekarang ketua Dewan Pembina. Kalau di sini Wali Amanat. Dari universitas yang selalu divisit, bangunnya 1 lantai, gubuk. Sekarang memiliki bangunan tertinggi, 22 lantai seluruh Indonesia, bangunan universitas tertinggi 22 lantai, baru selesai dengan biaya 200 miliar. Demikian juga membangun satu rumah sakit Royal Taruma dengan 200 miliar. Semua cash, tidak meminta pinjaman dari bank, semua dari hasil universitas itu sendiri. Dengan kekayaan saya taksir paling kurang 2 triliun. Jadi saudara-saudara, semua itu dengan satu prinsip.
ialah jiwa entrepreneurship. Jiwa entrepreneurship yang bisa merubah segala kekurangan, segala kemiskinan menjadi sesuatu yang berkelebihan. Dengan prinsip selalu yang kuat membantu yang lemah. Karena itu yayasan. Tidak ada uang yang bisa keluar dari yayasan kalau bukan untuk kepentingan akademi. Oleh karena itulah, dan saya sudah mempunyai 11 buah sekolah, 3 universitas, mahasiswa masih belajar 30.000 lebih, yang tamat sudah 50.000 lebih. Dan kita sudah ajarkan dari taman kanak-kanak sampai SMA, itu di prinsip kreatif dan entrepreneur. Kreatif dan entrepreneur. Karena kita bukan hanya universitas dan sekolah entrepreneur saja, tapi terutama tamatannya menjadi entrepreneur. Tamatannya menjadi entrepreneur. Oleh karena itulah, kalau saya melihat, coba lihat tayangan, Anda lihat betapa sedih. Saya kira Anda akan sedih seperti saya. Kita lihat tayangan yang pertama. Ya, itu dikatakan oleh seorang ahli adalah kemakmuran dan kemiskinan dari satu bangsa mempunyai hubungan dengan entrepreneurship dari negara tersebut. Makin banyak entrepreneur, maka negara itu makin makmur. Itu bukan kata ahli, bukan kata saya, tapi itu kata Landes pada tahun 98. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau kita melihat keadaan tersebut, kita lihat dengan hati yang menangis, kemiskinan dan pengangguran di Indonesia terjadi di mana-mana. Pengangguran, kita lihat, ya, DKI mencari karyawan 500 orang, yang melamar hampir 40.000 orang. Jadi untuk satu tempat dilamar oleh 40 orang. Apakah kita tidak sedih? Anda semua bersekolah begitu hebat, tapi pada waktu Anda mau cari pekerjaan, tidak ada pekerjaan. Betapa sedihnya Anda dan orang tua Anda. Kemudian kita lihat tayangan berikut. Untuk mendapat pekerjaan, ya, 500 orang, yang melamar 110.000 orang dari satu perusahaan media di Jakarta. Jadi berarti satu orang dilamar oleh kurang lebih 200 orang. Padahal dengan susah payah kita mendapatkan sekolah kita. Tayangan berikut. Seorang sarjana nuklir menjadi penjual es krim. Karena dia tidak tahu apa yang dia harus kerjakan. Dia hanya tahu, saya tamat sekolah, saya mencari pekerjaan. Yang lebih sedih lagi, kalau kita membaca di koran, TKI kita di luar negeri, yang kita baca, Anda lihat, membunuh diri. Dia sudah bekerja begitu hina. Satu bangsa yang besar, satu bangsa yang sudah merdeka, tidak ada tenaga. Satu bangsa yang bekerja di luar negeri harus terus-menerus diberitakan, dibunuh, diperkosa, menggantung diri. Sangat menyedihkan sekali. Oleh karena itu, menurut pendapat saya, dan diperkuat oleh para ahli di luar negeri, bahwa hanya bisa mengatasi ini
dengan jiwa wirausaha atau entrepreneurship. Wira berarti berani, usaha yaitu berusaha. Jadi harus berani untuk berusaha, seperti Ibu Rektor bilang tadi, Ibu Retno bilang tadi, kita harus berubah. Kita harus berubah. Bangsa ini bangsa yang besar. Lihatlah Gajah Mada, Mataram. Adalah penguasa di Asia Tenggara ini. Mereka lah saudagar, mereka pedagang, pengusaha. Mereka lah pelaku-pelaku bisnis dan komersial. Tapi akibat sejarah sehingga seluruh mindset, bahkan seluruh budaya tersebut sudah tidak mempunyai jiwa entrepreneurship lagi, bahkan dianggap pengusaha itu hina. Tapi saya yakin Anda yang hadir di tempat ini, sebagian besar, saya tidak mengatakan semua, makin mengerti bahwa usaha tersebut adalah mulia. Saya katakan, usaha itu mulia. Karena manalah lebih mulia? Bus datang ke Australia, Jepang datang ke Australia pada APEC, memberi donasi kepada Indonesia. Dan Indonesia selalu mengharapkan bantuan dari luar negeri. Manalah lebih mulia? Yang meminta sumbangan atau memberi sumbangan? Sekarang buku-buku ditulis, to build to good, membangun untuk baik. Build to great, bangun menjadi hebat. Build to last, membangun usaha supaya langgeng, abadi. Build to bless, membangun untuk melakukan kegiatan sosial, membantu yang lain. Jadi bangsa Indonesia dan Gajah Mada saya yakin menjadi pelopornya